Apakah mungkin PDIP bisa direbut seorang Bapak Jokowi? Bansos yang diisukan, dibagi-bagikan oleh Bapak Jokowi last minute sebelum pemilu, itu merupakan berita-berita yang hoax, di mana berita itu baru diketahui yang sesungguhnya ketika Ibu Sri Mulyani menceritakan mengenai bansos di MK. Karena itulah banyak isu-isu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan mengambil alih PDI Perjuangan. Artinya Bapak Jokowi akan merebut PDI Perjuangan. Tapi konon katanya yang lebih memungkinkan untuk menjadi ketua PDI Perjuangan adalah terima kasih para pemirsa sekalian, mari kita berbincang-bincang, mari kita omong-omong mengenai perpolitikan di Indonesia, terutama mengenai masalah-masalah yang telah diisukan kepada Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Kini ada cerita bahwa konon katanya Bapak Jokowi ingin merebut PDIP. Apakah mungkin PDIP bisa direbut seorang Bapak Jokowi? Walaupun Bapak Jokowi sebagai presiden ataupun sebagai kader PDI yang telah menjadikan, di mana PDIP telah menjadikan kadernya sebagai wali kota, kemudian berakhir sebagai presiden RI sampai 2 kali. Tetapi kemungkinan ini tidaklah semudah itu untuk memberikan kepercayaan kepada Bapak Jokowi untuk menjadi ketua PDIP. Sebelumnya juga banyak narasi ataupun cerita-cerita yang sangat menggiurkan bagi Presiden Jokowi itu sendiri. Konon katanya Bapak Jokowi menginginkan menjadi ketua Golkar. Sudah banyak dibantah oleh senior Golkar, di mana untuk menjadi ketua Golkar dibutuhkan menjadi pengurus 5 tahun berturut-turut. Bapak Abu Rizal Bakri pun mengatakan demikian. Bapak Yusuf Kala juga mengatakan hal yang sama. Tidaklah mudah menjadi ketua Golkar, karena ke Golkar ini didirikan dengan tokoh-tokoh politik dari masanya Orde Baru sampai masa reformasi. Tapi yang paling membingungkan kita semua bahwa Golkar begitu sangat tidak disukai oleh Orde Reformasi. Dan pada saat jatuhkan Orde Baru, atau itu jatuh Orde Baru, saat itu Golkar betul terpuruk mencapai titik nol. Sehingga Golkar pun terpecah belah menjadi beberapa partai. Sehingga tidak memungkinkan lagi Golkar seperti dulu akan menjadi partai yang terkuat di negeri ini. Tentunya sebagai partai yang dulunya sangat luar biasa perjuangannya, yaitu PDI Perjuangan, tentunya memang saat ini memang menjadi partai yang terbesar di negeri ini. Kader-kader politiknya sangat fanatik dan sangat memungkinkan bahwa PDI lah yang akan terus-menerus menjadi partai terbesar di negeri ini. Tetapi yang anehnya, setelah pemilu 2024 ini, justru kenapa kok Golkar naik suaranya? Kenapa juga PDI malah turun? PAN naik. Kenapa? Nah, seperti yang kita lihat perdebatan di MK itu sendiri, sesungguhnya bansos itulah merupakan sumbangan untuk menaikkan suara-suara partai politik di legislatif. Dan sudah terbuktikan oleh
ahli-ahli hukum di paslon 2, di mana bansos itu betul-betul tidak mampu mempengaruhi para pemilih di negeri ini. Itu yang betul dapat dibuktikan dengan angka-angka yang akurat. Dengan itu, maka semua akan mempercayai bahwa bansos tidaklah yang membuat kemenangan paslon 02. Justru legislatif lah mempunyai efek yang positif bagi menteri-menteri yang membagikan bansos. Tetapi saya menyayangkan Ibu Risma yang membagikan bansos melalui Kementerian Sosial hampir 79 triliun tidaklah mempunyai banyak efek untuk PDI Perjuangan, baik dalam pemilihan presiden maupun dalam pemilihan legislatif. Kenapa? Karena kebanyakan Ibu Risma itu membagikan bansos itu melalui rekening tabungan atau melalui kantor pos apabila rakyat di bawah itu tidak memiliki rekening. Nah, itu tidak membagi-bagikan secara merata di desa-desa ataupun di kabupaten, sehingga impact terhadap bansos yang dilakukan oleh Mensos yang merupakan kader PDI tidak dirasakan oleh PDI Perjuangan. Nah, tetapi kalau bansos yang diisukan dibagi-bagikan oleh Bapak Jokowi last minute sebelum pemilu, itu merupakan berita-berita yang hoax, di mana berita itu baru diketahui yang sesungguhnya ketika Ibu Sri Mulyani menceritakan mengenai bansos di MK. Ternyata Bapak Jokowi kebetulan yang banyak sekali menyasar ke program di Jawa Tengah, memberikan bansos bukan dari anggaran bansos yang telah direstui oleh DPRD. Ternyata Pak Jokowi sekedar membagi-bagikan dari keuangan jatah budget kepresidenan. Nah, itu makanya terbantahkanlah bahwa bansos yang menyebabkan kecurangan secara masif dan terstruktur itu telah terbantahkan di sidang MK yang baru lalu. Itu yang terjadi. Tetapi sesungguhnya banyak orang yang membenci Bapak Jokowi. Tetapi bagaimana caranya? Karena itulah banyak isu-isu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan mengambil alih PDI Perjuangan. Artinya Bapak Jokowi akan merebut PDI Perjuangan. Hal itu tidak mungkin terjadi. Karena Ibu Mega rasanya sudah mempunyai keyakinan bahwa tidak akan mungkin menyetujui Bapak Jokowi akan dijadikan ketua PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa Ibu Mega pun mempunyai kader-kader dari garis keturunan, di mana Ibu Mega mempunyai Ibu Puan Maharani yang dalam ini saat ini menjadi ketua DPR, yang sangat memungkinkan untuk menggantikan Ibu Mega. Tapi konon katanya yang lebih memungkinkan untuk menjadi ketua PDI Perjuangan adalah Bapak Prananda. Itu mungkin terjadi. Nah, mungkin apabila Mas Prananda menjadi ketua PDI Perjuangan, Ibu Mega menjadi Dewan Penasihat tertinggi di PDI Perjuangan, di mana Ibu Puan tetap berpolitik dan menguasai DPR di Senayan. Itu yang memungkinkan terjadi. Tetapi tidak mungkinlah Bapak Jokowi akan menjadi ketua PDI Perjuangan. Karena apa? Karena syarat-syarat untuk menjadi ketua PDI Perjuangan tidaklah mudah juga. Mungkin lebih sulit kalau syarat-syaratnya dibandingkan untuk menjadi ketua Golkar. Itu kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kemungkinan narasi-narasi kebencian terhadap Pak Jokowi saat ini memang banyak dilakukan. Mungkin
Sekjen PDI sendiri yang merupakan sekjen yang sangat brilian, yang sudah menjadi doktor, yang menggulirkan, menginformasikan kepada masyarakat seolah-olah Pak Jokowi akan mengambil alih PDI Perjuangan. Itu rasanya tidak mungkin. Nah sekarang serangan yang dilakukan terhadap Bapak Jokowi, tidak terhadap Bapak Prabowo. Nah inilah seperti banyak politisi kita, ada yang mengatakan inilah politik belah bambu, di mana Pak Jokowi diserang, kemudian Pak Jokowi hampir tumbang, giliran Pak Prabowo menjadi presiden. Ketika itu Bapak Prabowo juga akan diserang oleh para politikus yang berseberangan dengan koalisi 02. Nah sekarang banyak yang menanyakan, mungkinlah PDI Perjuangan akan bergabung satu koalisi dengan 02. Rasa-rasanya sulit untuk bergabung. Karena di sana ada Partai Demokrat, udah pasti akan bergabung dengan koalisi 02. Ada juga Nasdem yang hubungannya tidak begitu baik-baik saja dengan PDI Perjuangan, juga kemungkinan akan masuk juga ke koalisi 02. Nasdem inilah merupakan partai yang sungguh hebat. Siapa yang menang, di sana dia bernaung. Dia sudah berkuasa juga 10 tahun dengan Bapak Jokowi. Kini dia ingin berkuasa lagi dengan Bapak Prabowo. Gestur politiknya sudah diketahui oleh masyarakat banyak, di mana Pak Prabowo diundang ataupun didatangi atau mendatangi kantor Nasdem, di mana ketika itu udah jelas-jelas Bapak Surya Paloh sangat apresiasi dengan kemenangan Bapak Prabowo yang telah diumumkan oleh KPU. Ini yang akan terjadi. Nah, tetapi kalau misalnya PKB, PKS itu menjadi tanda tanya besar, apakah akan bergabung dengan koalisi 02 atau tidak. Kemungkinan sekali, mungkin kalau PDI tidak bergabung dengan 02, kemungkinan PKS mungkin saja akan bergabung ke 02. Karena PKS tidak mau terus-menerus menjadi oposisi, kemudian partainya tidak sulit sekali untuk naik. Ini yang kemungkinan terjadi. Tapi kalau Caimin, nah itu bisa bergabung, bisa tidak. Kemungkinan juga Pak Prabowo diumumkan oleh MK sebagai pemenang pemilu, mungkin saja Caimin nyalip di tikungan. Kemudian Caimin akan bergabung dengan 02. Ini yang mungkin terjadi. Inilah analisa yang bisa kami informasikan. Ya mudah-mudahan apapun yang terjadi, semoga negeri ini tetap kokoh. Negara yang kita cintai ini telah berpengalaman dengan segala macam hiruk pikuk untuk membuat negeri ini porak-poranda. Tetapi kenyataan negeri yang kita cintai ini tetap kokoh berdiri tegak dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah membumi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya semoga keputusan MK membuat kesejukan negeri ini. Dan marilah kita bersama-sama mengawasi pemerintahan yang akan datang. Semoga tidak terjadi masalah-masalah korupsi yang begitu masif. Kita lihat setelah korupsi BTS begitu banyak. Yang lebih masif lagi korupsi di PM Timah yang sejak lama tidak diketahui oleh orang, tetapi baru kali ini terungkap. Semoga dengan pengalaman yang sangat buruk mengenai hal-hal korupsi menjadikan pelajaran bagi Bapak Prabowo dan Mas Gibran untuk ikut memberantas korupsi sehingga negeri ini tetap terjamin untuk menjadi negara maju di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita berdoa semoga bangsa Indonesia selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian,
khususnya para milenial, marilah tonton Mr. Puisi Live dan jangan lupa subscribe, follow, dan share Mr. Puisi Live. Tepuk tangan.